Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan gerak parabola. Jadi pada video part 2 kali ini, kita khusus membahas soal-soal dasar dulu, soal-soal pengenalan tentang gerak parabola. Jadi, kita akan memahami bagaimana penerapan rumus-rumus gerak parabola yang sudah kita bahas di video part 1. Jadi, untuk adik-adik yang belum mau nonton video part 1, silahkan ditonton dulu. Jadi kita sekarang akan membahas ke soalnya, langsung aja ke soal pertama. Oke, yang pertama dikatakan peluru ditembakkan dengan lintasan seperti pada gambar. Di sini jelas lintasnya berbentuk gerak parabola. Di sini ada keterangan kecepatan awal kata nilainya 20 meter per sekon dengan sudut elevasi 45 derajat. Diminta tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. Oke, kita ingat ya, tinggi maksimum rumusnya adalah hari ketika Vovo gitu kan, sinting-sinting terhadap dua gorila. Jadi Hmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Ingat ya, jadi cara ngafalnya hari ketika Vovo sinting-sinting terhadap dua gorila. Kita masukkan V0 kuadrat, kecepatan awalnya adalah 20. Jadi kita masukkan dia 20 kuadrat sin kuadrat 45 gitu kan. Dibagi dengan 2 kali gravitasinya 10. 20 kuadrat 400. Kita ingat sin kuadrat 45 sama aja hasilnya dengan sin 45 dikuadratkan. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 kita kuadratkan. Per 2G berarti 2 dikali 10 adalah 20. Jadi 400 dibagi 20 adalah 20. Kemudian setengah dikuadratkan berarti seperempat. Akar 2 dikuadratkan berarti 2. Ini coret sisa 2. Jadi 20 dikali dengan setengah. Nah, berarti sama aja hasilnya dengan 10 meter ya. Jadi ketinggian yang bisa ditempuh itu adalah sejauh 10 meter. Jadi yang paling benar itu option nomor D ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan di soal kita itu adalah sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Masih diketahui ada kecepatan awal, jadi V0 adalah 20 meter per sekon. Kemudian jika jadi meter second min 1 sini sama aja artinya dengan meter per sekon. Jika sudut elevasinya berarti ada theta atau alfa boleh sama dengan 60 derajat. Maka gravitasinya 10, maka peluru mencapai titik tertinggi setelah. Jadi diminta berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Kita ingat ya, tadi setelah kita menurunkan di video part 1 tentang teori, itu waktu untuk mencapai titik tertinggi, jadi rumusnya T sama dengan V0 sin alfa gitu kan, dibagi dengan G. Jadi kita masukkan berapa V0 kita? V0 kita adalah 20. Sin alfa kita adalah sin 60 dibagi dengan G gravitasi 10. Coret nolnya habis, maka sisanya 2 dikali sin 60. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kalau dia setengah, maka 2 kali setengah akar 3, maka hasilnya adalah akar. Nah, 2 coret 1 jadinya adalah akar 3. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi adalah akar 3 sekon. Jadi yang paling benar itu option nomor C ya. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dikatakan dalam permain sepak bola, supaya bola yang ditendang oleh seorang pemain mencapai titik terjauhnya. Nah, berarti titik terjauh berarti yang digunakan adalah nilai X maksimum. Maka pemain bola tersebut harus menendang bola dengan sudut elevasi berapa. Jadi ada angka diminta mencapai titik terjauhnya, berarti X max yang digunakan. Yang mana sudut X maksimum itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa gitu kan dibagi dengan G. Kan gini rumus X maksimum. Diminta di sini titik jarak terjauh yang paling terjauh. Jadi ada beberapa sudut. Tapi di sini kita nggak usah ngecek satu-satu. Jadi kalau ngecek satu-satu kalian lama nanti. Terus caranya gimana? Di sini kita cek ditendang oleh seorang pemain mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berarti jarak yang paling jauh diminta. Jarak yang paling jauh apabila kita lihat di sini di rumus ini ada nilai sin 2 alfa. Jadi kan suatu tendangan akan menjauh apabila sin 2 alfa di sini bernilai maksimum. Sin nilainya maksimum adalah 1. Nilai sin itu kan berentang dari min 1, 0, sekian, 0 gitu kan. Akar 2, akar 3 sampai terakhir paling besar adalah 1. Jadi X maksimum ini akan ditempuh apabila
nilai sin ini bernilai 1. Jadi X max gitu kan. Paling jauh itu nilainya adalah V0 kuadrat dibagi dengan G. Ini rumus yang paling jauh dengan catatan. Jadi dengan catatan di sini nilai sin 2 alfa itu harus sama dengan 1. Jadi sin 2 alfanya harus bernilai 1. Jadi sin berapa yang nilainya 1? Sin yang hasilnya 1 itu adalah sin 90. Jadi sin 2 alfa, jadi ingat ya, jadi sin arkes sin jadi atau inverse dari sin 2 alfa itu sama dengan 90, atau jadi saya bisa tulis di sini 2 alfa sama dengan 90. Jadi tulis saja 2 alfa sama dengan 90 derajat ya. Jadi cara nyari inverse dari sin 2 alfa atau arkes sin dari sin 2 alfa yang hasilnya 1 itu adalah 90. Jadi sin yang hasilnya 1 adalah 90, maka ini kita hilangkan sinnya. Jadi dengan demikian alfa itu adalah langsung aja 90 dibagi dengan 2 itu 45 derajat. Jadi tendangan yang paling jauh itu akan terjadi apabila sudut elevasinya terbentuk sejauh 45 derajat. Jadi opsi yang paling benar itu adalah opsi nomor C ya. Kita cek lagi ke soal berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi itu. Sudut elevasi kata berarti sini ada alfa atau theta boleh 45 derajat. Dikatakan dengan kecepatan awal, berarti sini ada V0 yang nilainya adalah 100 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi, berarti ada nilai gravitasi yang nilainya adalah 10 biasa meter per sekon kuadrat. Maka kedudukan, jadi kedudukan itu berarti diminta nilai X dan Y-nya pada waktu T katanya sama dengan 3 akar 2. Karena diminta kedudukan, berarti kita mencari nilai X dan mencari nilai Y. Yang pertama kita mencari nilai X dulu. Kita ingat X pada waktu tertentu. Jadi pada video part 1, pada video teori dijelaskan itu pada kondisi 2 atau pada titik kedua. Yang mana X merupakan gerak GLB. Yang rumusnya itu adalah V0 cos alfa gitu kan dikali dengan T. Oke, kita masukkan di sini. Jadi nilai V0 kita adalah berapa? Nilai V0 kita adalah 100. Cos kita adalah cos 45 dikali dengan waktu kita adalah 3 akar 2. Jadi kita lanjut aja 100 cos 45 nilainya adalah setengah akar 2 kali dengan 3 gitu kan dikali dengan akar 2. Oke, jadi saya langsung aja nilainya ini 100 setengah dikali, kita biar dulu 100 dikali 3 hasilnya 300. Saya tulisnya 300 ini. Nah, jadi saya tulis 300. Kemudian setengah biarkan setengah dulu. Kemudian akar 2 dikali akar 2 sama aja dengan akar 4. Akar 4 berarti hasilnya adalah 2. Nah, jadi ini saya coret 2 dengan 2. 2 dengan 2 ini habis. Jadi X nilainya adalah 300 meter. Nah, berikutnya sekarang kita nyari nilai Y. Jadi kalau nilai Y sama dengan V0 gitu kan pada gini tadi sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ya, kita masukkan V0 nya tetap 100, sin alfanya berarti sin 45, T kita adalah akar 3/2, akar 3 akar 2 ya, sorry 3 akar 2. Jadi kita masukkan 3 akar 2 dikurang setengah dikali 10 dikali T nya juga 3 akar 2 kita kuadratkan. Oke, saya lanjut aja ini 100 tetap. Sin 45 adalah setengah akar 2 gitu kan. Berikutnya ini tetap 3 akar 2 dikurang dengan setengah dikali 10. Di sini 3 dikuadratkan berarti hasilnya 9. Kemudian akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Di sini sama aja hasilnya dengan 9 dikali 4. Benar ya, jadi 9 sorry saya salah. Akar 2 ini hasilnya adalah 2. Akar 2 dikuadratin berarti akar 4 hasilnya 2, sorry. 9 dikali dengan 2. Oke, kita lanjut di sini. Maka ini 100 sama kayak tadi, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. 2 disederhanakan dengan 2 habis. Jadi saya langsung ya coret ini. Nah, jadi sama aja langsung 100 dikali 3 berarti hasilnya adalah 300 dikurang di sini setengah dikali dengan 10. 9 kali 2 adalah 18. 18 dengan 2 saya coret sisa 9.
Berarti hasilnya adalah 300 dikurang dengan 10 kali 9 adalah 90. Dengan demikian, jadi Y-nya adalah 210 meter. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah X pada jarak 300 meter dan Y pada jarak 210 meter. Yaitu option nomor B. Nah, oke adik-adik, demikianlah dulu untuk contoh soal dasar atau contoh soal awal tentang gerak parabola. Jadi kalau seandainya kalian ingin lebih jelas atau ingin mengetahui lebih dalam tentang gerak parabola, bisa ditonton video part 3 itu bagaimana penerapan gerak parabola atau biasanya dalam kondisi yang lebih sulit. Jadi atau misalnya biasanya lebih sering-sering membutuhkan pemahaman lebih dalam. Jadi kalau seandainya dasar kalian sudah bisa, saya yakin ketika belajar materi yang lebih mendalam itu saya yakin kalian pasti bisa. Jadi jangan berkecil hati, silahkan dicoba nanti. Jadi bagaimana penerapan gerak parabola ketika kondisi yang lebih mendalam. Jadi jangan lupa ditonton video part 3. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.